Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Nah, masih ingat nggak ada 4 prinsip kemarin? Ada apa aja? Jalan kolam. Lagi. Apa lagi nak? Algoritma. Apa lagi? Abstraksi. Apa lagi? Jadi hari ini ibu akan mengajarkan tentang konsep kecerdasan artifisial. Jadi kalian lihat ini ada apa ini? Kipas angin. Nah, sekarang ibu mau tanya, kipas angin ini ibu bisa besarin. 1 bisa ibu pencet, dia nggak terlalu kuat. 2 sedang. Kalau 3 besar. Nah, bisa nggak ini kipas angin ini tanpa ibu pencet dia berubah sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Nah, jadi ini kipas angin termasuk ke dalam mesin non cerdas atau konvensional. Dan pernah nggak pakai Google Map? Pernah nggak pakai Google Map? Pernah nggak pakai Google Map? Kalau mau pergi pakai Google Map, pernah? Pernah. Terus di situ kalian tidak tahu kan jalan. Tiba di Google Map dia bisa nunjukin jalan, ya bisa. Nah, tapi ya kadang-kadang salah. Tidak seluruhnya mesin cerdas itu dia bisa mengubah yang benar. Jadi kita juga harus bisa memilihnya juga. Kalau dia salah, berarti jangan kita ikuti. Nanti kalau yang belok kanan katanya kan, taunya terjun ke sungai. Ikut gak kita nak? Ikut gak kira-kira? Ikut terjun ke sungai. Jangan. Kalau dia salah, jangan ikuti. Pernah gak belanja Shopee? Belanja Shopee pernah? Pernah. Untuk belanja Shopee, kalian misalnya cari apa? Nah, jadi di situ kita cari baju, keluar semua baju, ya, tanpa kita suruh keluar semua baju. Nah, jadi dia bisa memilih apa sesuai keinginan kita. Jadi itu termasuk contoh mesin cerdas atau disebut kecerdasan artifisial. Ya, jadi sekarang kita selain tadi ada kipas angin, kira-kira mengerjakan apa lagi yang termasuk mesin yang cerdas dalam kehidupan kita? Ada apa lagi? Jam dinding bisa. Apa lagi kira-kira? Radio, benar. Apa lagi? Yang mesin yang cerdas kira-kira contohnya apa lagi? Selain apa nak? TV. Nah, itu salah satu contoh mesin yang cerdas. Kalau mesin cerdas ada yang tahu nggak kira-kira apa contohnya? Handphone, ya, kita sering gunakan handphone, apalagi ada Google, ya. Kita tidak bisa baca, misalnya kita pakai yang suara, nanyakan Google, misalnya hari ini bisa nggak tertawa Google, katanya kan, kita tanya sama Google, tertawa nggak Google nanti? Tertawa dia nanti, kita suruh tertawa. Nah, terus apa lagi selain handphone, mesin cerdas? Laptop, ya, bisa kita cari. Apa lagi? Apa sih? Motor listrik itu termasuk mesin non cerdas. Nah, kalian pernah nggak lihat mobil yang bisa jalan sendiri? Pernah. Nah, itu termasuk mesin cerdas. Jadi dia otomatis bisa menyetir sendiri. Itu baru termasuk mesin cerdas. Apa lagi? Kira-kira? Nah, jadi itu salah satu contoh mesin cerdas dan cerdas yang akan kita pelajari saat ini. Tepuk
Dari berbagai game, robot, dan aplikasi media sosial terdapat coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita belajar singkat tentang dua teknologi keren ini. Coding. Coding itu seperti memberikan perintah ke komputer atau perangkat robot, seperti Scratch atau Python yang bisa kita buat game atau animasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah komputer yang bisa belajar sendiri. Kecerdasan artifisial bisa mengenali gambar dan menerjemahkan bahasa. Contohnya, saat kalian sedang menonton video di YouTube, komputer akan belajar video seperti apa yang kalian suka, lalu memberikan rekomendasi video yang mirip. Coding dan kecerdasan artifisial. Dengan belajar coding, kalian bisa membuat kecerdasan artifisial sederhana seperti program yang bisa menebak umur dari vektor. Kecerdasan artifisial. Dalam kecerdasan artifisial terdapat mesin cerdas dan juga mesin non-cerdas. Cerdas. Mesin ini bisa belajar dari data baru dan beradaptasi. Mereka bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, meskipun dalam batasan tertentu. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant dan Google Maps. Mereka bisa menjawab berbagai pertanyaan karena mereka telah belajar dari banyak data di internet. Dia mesin cerdas. Cerdas. Mesin ini hanya bisa melakukan tugas sesuai dengan perintah yang sudah diprogram dari awal. Jika ada hal baru yang tidak ada di programnya, mesin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya adalah kalkulator, mesin cuci manual, atau remote TV. Mereka hanya bekerja sesuai tombol yang dinyatakan. Dia mesin non-cerdas. Di kehidupan sehari-hari banyak contoh tentang kecerdasan artifisial. Ada asisten virtual seperti halnya Siri dan Google Assistant di HP yang bisa menjawab pertanyaan atau memutar lagu. Sistem rekomendasi seperti halnya YouTube yang dapat merekomendasikan lagu yang akan diputar. Pengenal wajah seperti halnya mendeteksi kunci pada HP. Aplikasi peta, aplikasi seperti Google Maps untuk mencari rute tercepat. Kamera terjemah, aplikasi yang membantu menerjemahkan bahasa secara langsung dengan hanya mengarahkan kamera ke tulisan. Telah menyaksikan video ini. Nah, jadi di situ ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Terus ada kecerdasan artifisial. Kira-kira dari video tadi, siapa yang mau menanggapi apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu nggak kira-kira? Siapa yang bisa tunjukkan mana? Elsa, coba kamu coba. Kecerdasan buatan AI, kemampuan mesin atau komputer yang diprogram untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kata Elsa tadi kecerdasan artifisial itu adalah program komputer yang dibuat itu kecerdasannya menyerupai kecerdasan manusia. Nah, benar untuk jawaban Elsa. Kasih apa nak? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, kasih Elsa sudah membantu ibu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, siapa yang mau bantu ibu menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini? Yang kelompok 2, kelompok 3 yang mau bantu? Siapa yang mau bacakan? Fadil mau coba?
hadir. Kasih apa nak? Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini ada nih. Yang pertama kalian mengetahui pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua kalian bisa mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu mengelompokkan atau membedakan mana masih cerdas atau non cerdas. Yang ketiga kalian menerapkan etika. Ternyata nanti ada etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial itu yang kita pelajari ini. Ya, kita lanjut ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Tadi yang sudah disebutkan sama teman kita, artifisial itu adalah kemampuan mesin atau program untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi nanti AI itu, misal kita mau menanyakan, semakin banyak data yang dia punya, maka dia akan semakin pintar. Ya. Misalnya ada gambar apel. Nah, kalau datanya cuma sedikit, apelnya merah, dia tidak tahu apel yang warna lain, ada apel hijau, dia cuma satu. Kalau datanya banyak, dia akan semakin pintar. Ya, kita lanjut ya. Karakteristik. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Jadi karakteristiknya itu ada 3. Kecerdasan artifisial itu dari data. Jadi ternyata itu datanya itu dimasukkan dulu. Informasinya dimasukkan dulu. Misalnya tentang materi apa itu ada semua di situ. Nanti dia akan mencari memprogram sendiri. Semakin banyak data, itu akan semakin akurat atau semakin semakin benar. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan beradaptasi. Ternyata dia nanti bisa memilih berdasarkan apa-apa yang sudah ditanyakan. Misalnya kita menanyakan kepada ChatGPT, semakin banyak pertanyaan kita, maka dia lebih tahu nanti ternyata keinginan kita nanti seperti itu yang akan diinginkan. Yang ketiga, bekerja berdasarkan algoritma dan mampu mengenali pola. Itu yang kita belajar kemarin. Ya, jadi dia pola yang sering muncul, yang sering ditanyakan, maka itu yang akan timbul. Misalnya kita nonton YouTube, ya, anak ibu itu sering nonton YouTube, misalnya film anomali. Nah, ternyata pas buka YouTube isinya anomali semua, ya kan? Nah, misalnya kalian sering dengar lagu, misalnya yang perempuan sering dengar, nah tiba-tiba buka Spotify, itu semuanya lagunya tentang lagu pop Indonesia yang perempuan. Kalau laki-laki sering dengar lagu, misalnya lagu rock misalnya, jadi nanti yang keluar yang sering kita dengar. Jadi itulah polanya. Lanjut ya nak. Nah, perbedaan ternyata ada perbedaan antara kecerdasan manusia dengan artifisial. Apa itu bedanya? Yang pertama, mesin itu tidak memiliki perasaan. Manusia punya perasaan enggak? Punya. Kita bisa merasa sedih, merasa senang, merasa bahagia. Mesin tidak punya perasaan. Jadi dia tidak bisa menilai itu. Yang kedua, apa? Belajar dari data dan program. Nah, dia hanya dari programnya saja yang dipelajari. Kalau tidak ada datanya di program, dia tidak bisa. Kalau kita manusia, banyak yang kita tahu. Ya, selanjutnya yang ada di dalam datanya saja. Kalau kita tidak manusia, memahami konteks yang lebih luas. Dan terakhir, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan polanya saja. Kalau kita enggak bisa membuat keputusan dengan mempertimbangkan emosi tadi, ada moral dan etika juga. Nah, apa yang membedakan cerdas? Nah, yang pertama dari cara kerjanya. Nah, mesin cerdas itu belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kalau mesin yang cerdas hanya bekerja sesuai instruksi saja. Misalnya kalkulator hanya bisa menambah, mengurang, alih sama bagi saja. Dia tidak bisa selain dari itu karena cuma ada itu aja di program kalkulatornya. Ya. Selanjutnya adaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa diperintah ulang. Nah, kalau yang ini tidak bisa. Tidak bisa, misalnya kita suruh ada robot-robotan bisa maju, mundur, kiri kanan. Kita tidak bisa suruh juga balik. Selain dari program itu dia tidak bisa. Kalau mesin yang cerdas. Sekarang pengambilan keputusan, mesin yang cerdas bisa mengambil keputusan
berdasarkan datanya. Kalau ini mesin yang cerdas itu memerlukan intervensi, itu maksudnya perintah dari manusia. Lanjut ya. Nah, macam-macam kecerdasan artifisial. Yang pertama itu ada akun belanja. Kita sering guna nggak? Apa akun belanja yang sering kalian pakai? Shopee, apa lagi? Lazada mungkin ya. Jadi dari Shopee kita belanja dari rumah bisa, tahu barangnya udah nyampe ke rumah kita. Nah, cerdas nggak? Cerdas kan? Kita bisa tahu belanja apa aja, pokoknya kita nggak tahu karena kita bisa barangnya sampai ke rumah. Itu sudah kemajuan teknologi. Ya, lanjut ada asisten virtual dan ramalan cuaca. Nah, kita bisa lihat ramalan cuaca. Hari ini hujan, besok mendung. Pernah nggak lihat seperti itu? Pernah. Nah, jadi itu termasuk ke dalam kecerdasan mesin cerdas ya. Sekarang kita ini yang penting. Jadi harus ada prinsip dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Ya. Jadi kecerdasan artifisial itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita cari. Terus tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, apa saja itu prinsipnya? Ada 3. Jadi yang pertama itu dibuat itu untuk membantu meringankan tugas manusia. Yang pertama, jadi membantu kita dalam bekerja. Yang kedua, itu kecerdasan artifisial tidak selalu benar. Tadi temannya Fadil, Google itu pernah belok kanan, ternyata salah. Nah, benar itu nak. Jadi enggak seluruhnya itu benar, karena dia bekerja berdasarkan data saja. Kalau data ini masuk ke salah, maka dia juga akan salah. Jadi belum tentu semuanya, ini cerdas pasti benar. Jadi kita harus pilih lagi. Karena dia yang salah, berarti jangan kita ikutin. Selanjutnya yang ketiga, nah kalian data pribadi harus dijaga saat menggunakan kecerdasan artifisial. Kalian punya handphone? Dikunci dah. Dikunci. Nah, jadi kita bisa merahasiakan data kita. Kalau semuanya nanti ada yang bertanya data, jangan dikasih tahu, ya. Password misalnya jangan dikasih tahu ke orang lain. Nah, ini ya. Jadi karena itu alat bantu bukan pengganti. Jadi hanya alat bantu, bukan menggantikan pekerjaan manusia. Jadi penting untuk melihat kecerdasan artifisial itu sebagai alat yang dapat membantu bekerja, bukan menggantikan manusia sepenuhnya. Jadi itu kecerdasan artifisial bisa digunakan untuk mempercepat pekerjaan, menganalisis lebih akurat, dan mengurangi pekerjaan rutin yang membosankan. Jadi sebagai alat bantu. Nah, sudah materi ini ada yang mau bertanya enggak? Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada LKPD yang Ibu bagikan, ya sepertinya LKPD-nya sudah Ibu bagikan. Jadi LKPD-nya nanti kalian adakah mesin cerdas dan cerdas, silakan kalian gunting. Nanti kalian klasifikasikan mana yang termasuk mesin cerdas dan tidak cerdas. Nanti kita terakhir akan ada game, kita akan ada game di setiap kelompok. Nanti mengklasifikasikan mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang silakan kalian kerjakan sama-sama dan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu. Nanti ada pertanyaannya, silakan dijawabnya. 3. Ya, kemana? Silakan kita lanjutkan pekerjaannya. Itu kalian melaporkan mana mesin cerdas dan non cerdas. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya sama Ibu. Ibu sambil menilai ya. Next slide.
Jadi ingat peraturannya itu tadi yang kalian potong, ini kita masukkan ke dalam wadah ataupun kotak. Jadi ini sudah belum tersusun secara asal. Jadi silakan nanti kelompok kalian maju ke depan, kalian ikuti ada gerakan ini sesuai dengan petunjuk gerakan seperti robot. Jadi ikuti petunjuk gerakan yang ada di sini. Ya, kalau sudah nanti sampai ke depan kalian tempelkan ini tempelannya itu termasuk di mana? Misalkan ini ada smartwatch. Kira-kira ini masuk ke mesin cerdas atau non cerdas? Non cerdas atau cerdas? Nah, terserah kalian mau pilih mesin cerdas atau non cerdas. Nanti kalian buka tempelannya. Nanti kalian tempelkan di sini atau di sini, ya. Nanti ingat ini yang ibu nilai penilaiannya waktu yang benar dan waktu tercepat, ya. Sudah siap? Ya, ibu pergi dulu ya. Di kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, dengarkan ibu. Jadi ini 2 kali putaran, paham? Are you ready? Siap? 1, 2, 3. Ayo. Nah, nanti berarti sudah dengar ibu. Wah, jangan salah tempel, ya. Tadi ditutup sama Esa ya, berarti selesai. Yuk, berapa waktunya nak? 1 menit. Nah, 13. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu nak untuk temannya. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Ini yang handphone mesin cerdas benar? Nah, smartphone mesin cerdas? Jam ini mesin cerdas? Jam ini mesin cerdas? Spotify? Ini? TikTok? YouTube? Salah ini berarti ya. Ini? Berarti salah 2. Berarti benarnya bingo, ya, karena salah 2. Oke? Ya. Untuk kelompok 1 kasih tepuk tangan dulu nak. Lepasin ya. Siapa yang kelompok 2?
Silakan siap-siap untuk kita kencang kelompok 2. Diresek dulu nak, diresek dulu. Resek dulu untuk sudah paham aturannya, sudah ngerti, sudah lihat kan? Simulasi kelompok 1. Ya, lebih solid lagi ya untuk kelompok 2. Sudah sama-sama 1, 2, 3, mulai. Hati-hati ya. Satu lagi siapa? Ya ini sudah. Ada terakhir. Ya, bisnis sudah tadi. Bisnis sudah. Ada yang lain. 1, 2, 3, 4. Benar bisnis. Satu lagi. 8. Berarti miskin. Stop ada sudah. Belum. Nah, selesai. Mati. Kasih tepuk tangan dulu nak. Silakan duduk untuk kelompok 2. Berapa waktunya? Berapa? Yuk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Nah, ini sudah waktunya lebih cepat daripada kelompok 1. Sekarang kita lihat benar dan salah. TikTok termasuk mesin cerdas? Benar. Cepat? Ini? Apa ini nak? Kipas angin? Salah dong ya. Smartphone? Benar. Telepon? Benar. Ini? Salah dulu juga. Berarti ini semua sama ya. Yuk, siap-siap untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Perlu dijelaskan lagi? Sudah paham untuk kelompok 3? Paham? Ya, sudah siap kelompok 3? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3.
Ya, sekitar 45 detik. Silakan duduk kelompok 3. Kasih tepuk tangan anak yang harus kira-kira. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kita koreksi sama-sama. Spotify benar? Sepeda mesin senang benar? Ayo. Juara 1 itu jatuh kepada kelompok 2. Jadi selamat untuk kelompok 2. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, ya sudah permainannya. Sudah paham sekarang mungkin cerdas dan cerdas? Paham? Nah sekarang kita silakan kalau sudah kelompok masing-masing nanti untuk maju ke depan. Nah, tadi sudah selesai diskusi. Sekarang giliran kelompok 2 untuk hasil dari diskusi kelompok mereka. Silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari diskusi setelah mengerjakan KPD tadi. Yang mewakili, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan nama saya Elsa Aprilia dan nama teman-teman saya Tata, Wahyu, dan Yusuf. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil diskusi, kelompok kami berkecerdasan artifisial merupakan teknologi yang membuat mesin bisa berpikir seperti manusia. Adapun benda yang ada di sekitar saya termasuk mesin cerdas, bentuk kitab, kopi, hingga mesin not cerdas, jam, listrik, sepeda listrik, magic, blender, dan masih banyak lagi. Dari hasil diskusi kelompok kami, kecerdasan artifisial harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab sebagai alat bantu agar tidak memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, demikian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih depan untuk kelompok 1. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, jadi Ibu lihat tadi sudah alhamdulillah sudah berani maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk semua dong. Nah, sudah selesai diskusinya tadi, RKPD sudah dikerjakan. Silakan kumpulkan RKPD-nya terlebih dahulu. Sudah selesai? Kita kumpulkan RKPD-nya. Untuk kelompok 2 RKPD-nya mana? Kumpulkan. Kelompok 3. Ya, sudah selesai LKPD-nya. Nanti kita masukkan ke portofolio kelas masing-masing. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengerjakan lomba evaluasi. Bagikan dulu ya. Nah, baiklah, soal semua sudah dapat semuanya? Jangan lupa silakan tulis nama dan kelasnya. Ya,
Itu ada 10 soal, silakan kalian pilih mana yang menurut kalian yang paling tepat. Kita kerjakan dalam waktu 10 menit. Selesai nak? Selesai. Ya. Silakan dikerjakan. Waktunya sudah selesai, habis 10 menit. Sekarang sudah selesai semua nak? Ya. Tidak dulu. Nah, kalau sudah selesai, kita materi hari ini tentang konsep kecerdasan artifisial. Jadi, belajar hari ini adalah tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi, kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia ke dalam suatu komponen ataupun program yang menyerupai kecerdasan manusia. Jadi, apa saja nak? Ada mesin cerdas dan yang cerdas. Apa saja? Mesin cerdas. Wahyu? Mesin cerdas apa saja? Apa nak? Oh, aplikasi TikTok. Benar. Nomor 2? Mesin cerdas. YouTube. Nomor 3? Google. Nah, sekarang aplikasi mesin yang cerdas apa? Nomor 1 kira-kira contohnya? Non cerdas. Ada apa? Jam dinding. Nomor 2? Jam tangan. Ya, jadi itu contoh mesin cerdas dan non cerdas sudah bisa membedakan. Nah, sekarang penggunaan mesin cerdas dan non cerdas harus digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ada pengaruh negatifnya. Ada pertanyaan tak, Tina? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana pembelajaran hari ini? Halo. Apakah kita lanjutkan pelajaran besok? Jangan lupa minggu depan kita akan belajar pembelajaran selanjutnya tentang kecerdasan AI aplikasinya. Ya, jadi kita akan belajar tentang aplikasi stretch. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.